Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendapatkan satu renungan doa puasa lagi. Kali ini dengan judul Berkasutkan Kerelaan Memberitakan Injil Damai Sejahtera. Mari kita baca ayat masnya yang terambil dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Di dalam KJI dikatakan berkasutkan persiapan Injil perdamaian. Salah satu perlengkapan senjata Allah yaitu kita harus memakai sepatu atau kasut kerelaan memberitakan Injil sejahtera. Saudaraku, artinya apa? Tuhan mau supaya kita memperlengkapi diri kita sebelum kita pergi menjangkau jiwa-jiwa. Kita harus memiliki satu dasar atau satu perlengkapan untuk melindungi diri kita, yaitu pergi dengan hati yang terbeban, dengan kasih Tuhan, kasih Bapa untuk memberitakan Injil perdamaian, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan sebagai perwujudan kasih Allah yang terbesar buat dunia ini. Dan kita rindu supaya orang-orang yang tadinya belum mendengar berita keselamatan, akhirnya mereka percaya Tuhan, mereka diselamatkan. Dengan memberitakan Injil perdamaian, berarti pertama, kita sedang mempersenjatai diri kita sendiri, hidup kita ini dari segala macam tawaran-tawaran dosa dan serangan setan. Yang kedua, dalam perjalanan hidup yang singkat ini, Tuhan mau supaya kita ini memiliki hati yang terbeban, ada hati yang penuh belas kasihan untuk mencari dan melayani jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang ketiga, kita sendiri tidak mudah terantuk oleh dosa. Itu sebabnya di dalam memberitakan Injil digambarkan senjata ini seperti sebuah sepatu atau kasut. Kalau kita memakai sepatu, tentu kaki kita tidak mudah terantuk atau menginjak sesuatu yang tajam. Entah itu batu, kaca, duri-duri. Dengan kita memberitakan Injil, kita sama saja memperlengkapi diri kita sehingga kita tidak gampang terjerumus ke dalam lumpur dosa dan mudah terperangkap oleh tawaran-tawaran setan. Seperti dalam Amsal 3:23, Yudas 24, Mazmur 40 ayat yang ketiga. Dan yang keempat, dengan kuasa Allah, kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Kuasa Tuhan akan membuat kita bisa mampu mengalahkan segala tipu daya dan pekerjaan setan dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan yang kelima, kita akan melangkah berlari semakin cepat tanpa ragu-ragu dalam menyelesaikan rencana Allah. Dan secara tidak langsung, kita juga sekaligus mempercepat hari kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sebagai kesimpulannya, milikilah hati yang penuh belas kasihan dan selalu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil perdamaian. Efesus 6:15. Yang kedua, janganlah takut bersaksi, jangan segan, jangan takut salah apa nanti kata orang. Dengan suka mengabarkan Injil, itu artinya kita tetap mempersenjatai diri kita, dan Allah akan terus melindungi kita dari segala macam serangan dan siasat setan. Yang ketiga, ringankanlah kakimu untuk melangkah mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan yang tersesat, dan mereka yang kehidupannya dan rumah tangganya sudah hancur porak-poranda diluluh lantakan oleh setan. Seperti dikatakan dalam kitab Mazmur 74 ayat yang ketiga, dikatakan dalam ayat ini, ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus, segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Dan yang keempat, janganlah bermalas-malasan untuk pergi dan mengabarkan berita Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa, untuk orang-orang di sekitar kita, istimewa untuk orang-orang satu isi rumah tangga kita, keluarga kita sendiri yang belum percaya Tuhan, yang atau mungkin mereka undur dari Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 96 ayat 2 dan 3 sebagai ayat terakhir, dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Melalui renungan hari ini kita boleh dimotivasi dan diingatkan lagi agar kita selalu mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil perdamaian. Kita perdamaikan orang-orang dengan Allah, jiwa-jiwa diselamatkan dan dituai. Tuhan Yesus memberkati.